Banyak yang bilang, lautan menyimpan lebih banyak rahasia daripada luar angkasa. Suara-suara aneh dari dasar laut yang belum bisa dijelaskan, kapal-kapal yang hilang tanpa jejak, dan bayangan raksasa yang bergerak di kedalaman. Lautan adalah tempat yang penuh misteri. Kita baru menjelajahi sekitar 5% dari seluruh samudera di dunia, sisanya masih menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, di antara semua cerita tentang makhluk laut, ada satu legenda yang terus menghantui para pelaut selama berabad-abad, Kraken. Sebuah monster raksasa yang konon bisa menyeret kapal ke dasar laut hanya dengan tentakelnya yang luar biasa besar. Tapi, benarkah Kraken itu nyata? Atau hanya mitos yang dibuat untuk menakuti para pelaut? Mari kita selami lebih dalam. Legenda Kraken pertama kali muncul dalam cerita-cerita pelaut Skandinavia pada abad ke-18. Disebutkan bahwa makhluk ini adalah cumi-cumi raksasa dengan panjang lebih dari 30 meter, memiliki tentakel yang bisa menghancurkan kapal dalam sekejap. Dalam beberapa catatan lama, Kraken digambarkan seperti gunung yang muncul dari laut sebelum akhirnya menyerang. Namun, jauh sebelum itu, bangsa Nordik sudah memiliki cerita tentang makhluk mirip Kraken. Dalam mitologi mereka, ada Hafgufa, monster laut yang sangat besar hingga sering dikira sebagai pulau. Ketika kapal mendekatinya, Hafgufa akan membuka mulutnya yang raksasa dan menelan mereka hidup-hidup. Banyak pelaut yang mengaku melihat Kraken. Salah satu kesaksian paling terkenal datang dari seorang misionaris Denmark, Erik Pontoppidan, yang menulis tentang Kraken pada tahun 1752. Ia menggambarkan makhluk ini sebagai monster yang begitu besar, sehingga ketika muncul ke permukaan, ia bisa menutupi seluruh kapal. Bahkan, pelaut legendaris seperti Kapten Pierre Denis de Montfort di abad ke-19 mengklaim bahwa Kraken bukan sekadar legenda. Ia mengumpulkan banyak laporan tentang kapal-kapal yang hilang secara misterius di laut lepas, dan menurutnya, penyebabnya adalah serangan cumi-cumi raksasa yang belum pernah diketahui oleh dunia sains saat itu. Ada juga cerita dari tahun 1870, di mana seorang kapten kapal perang Prancis melaporkan bahwa kapalnya diserang oleh makhluk besar dengan tentakel yang mencengkeram bagian lambung kapal. Mereka harus menggunakan meriam untuk melepaskan diri. Seiring perkembangan zaman, sains mulai meneliti kemungkinan keberadaan Kraken. Pada tahun 2004, para ilmuwan Jepang akhirnya berhasil merekam seekor cumi-cumi raksasa di habitat aslinya. Di kedalaman lebih dari 900 meter, makhluk ini memiliki panjang lebih dari 8 meter dan spesiesnya disebut Architeuthis dax. Namun, ada yang lebih besar lagi, cumi-cumi kolosal Mesonicoteuthis hamiltoni yang ditemukan di perairan Antartika. Makhluk ini bisa tumbuh hingga lebih dari 14 meter dengan mata terbesar di dunia hewan. Jadi, mungkinkah Kraken sebenarnya adalah versi yang lebih besar dari cumi-cumi kolosal? Apakah masih ada monster laut yang belum kita temukan? It's likely the next time it's spotted, it'll be over 40 foot long, and scientists say they can grow even bigger, up to a whopping 60 foot. 80 meters long. It is believed that this giant squid is the first of the season and came as quite a surprise to all of the Despite normally sticking to the deep sea, Kraken was spotted in the bay on Christmas Eve, giving local divers Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa Kraken masih ada, hanya saja bersembunyi di kedalaman laut yang belum tersentuh manusia. Ada laporan sonar dari kapal-kapal penelitian yang mendeteksi objek raksasa yang bergerak di bawah laut, tetapi tidak ada penjelasan pasti tentang apa yang mereka temukan. Bahkan, di segitiga Bermuda, beberapa kapal hilang tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa ada sesuatu di dasar laut yang menarik mereka ke dalam. Mungkinkah ini ulah Kraken? Atau ada kekuatan lain yang bekerja di sana? Di beberapa daerah, nelayan mengaku menemukan bangkai makhluk aneh yang tidak cocok dengan spesies yang diketahui. Apakah mungkin Kraken pernah ada, tetapi kini hampir punah?
Misteri Kraken mungkin belum sepenuhnya terpecahkan, tetapi satu hal yang pasti, lautan masih menyimpan banyak rahasia yang belum kita ketahui. Dengan teknologi yang semakin canggih, mungkin suatu hari kita akan menemukan bukti keberadaan monster laut yang selama ini hanya dianggap mitos. Tapi, sampai saat itu tiba, pertanyaannya tetap, apakah Kraken masih mengintai di kedalaman laut, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali? Loch Ness, danau terbesar kedua di Skotlandia, menjadi terkenal bukan karena keindahannya, tetapi karena misteri yang menghantui perairannya. Monster Loch Ness atau Nessie telah menjadi legenda selama berabad-abad. Apakah makhluk ini nyata atau hanya imajinasi yang diperbesar oleh cerita rakyat? Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah, bukti, penelitian, dan teori di balik makhluk legendaris ini. Cerita tentang Nessie dimulai pada abad ke-6 ketika Santo Columba, seorang misionaris Irlandia, dilaporkan menyelamatkan seorang pria yang diserang oleh makhluk raksasa di Sungai Ness. Namun, legenda ini baru benar-benar populer pada tahun 1933 ketika seorang pasangan melaporkan melihat makhluk besar dengan leher panjang melintasi jalan di dekat danau. Foto paling terkenal dari Nessie adalah Surgeon's Photograph tahun 1934 yang menunjukkan bayangan makhluk berleher panjang di permukaan air. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengaku melihat Nessie, baik melalui foto, video, maupun saksi mata langsung. Namun, foto tersebut akhirnya diungkap sebagai tipuan pada tahun 1994. Apakah semua penampakan lainnya juga tipuan? Sejak 1950-an, banyak ekspedisi ilmiah dilakukan untuk mencari Nessie. Pada tahun 2018, sebuah proyek DNA lingkungan mengambil sampel dari Loch Ness untuk menganalisis kehidupan di dalamnya. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada bukti makhluk raksasa atau spesies tak dikenal di sana, namun mereka menemukan banyak DNA belut. Ini memunculkan teori bahwa Nessie mungkin sebenarnya adalah belut raksasa. Teori tentang Nessie sangat beragam. Ada yang percaya Nessie adalah Plesiosaurus, reptil laut dari zaman dinosaurus, yang entah bagaimana selamat dari kepunahan. Ada juga yang menganggap Nessie hanya batang pohon besar yang mengapung atau ombak yang menciptakan ilusi optik. Para skeptis berpendapat bahwa legenda Nessie hanyalah cerita rakyat yang diperkuat oleh daya tarik pariwisata. Nessie telah menjadi ikon budaya. Banyak film, buku, dan dokumenter menampilkan Loch Ness sebagai tempat misterius dengan rahasia besar. Pariwisata di sekitar danau ini berkembang pesat dengan banyak orang datang untuk mencoba melihat Nessie secara langsung. Bahkan, Nessie menjadi bagian dari ekonomi lokal Skotlandia. Bayangkan ini, kamu sedang menyelam di lautan dalam, jauh dari daratan. Airnya tenang, tapi tiba-tiba, bayangan raksasa muncul dari kegelapan. Lebih besar dari kapal selam, lebih cepat dari hiu manapun yang pernah kamu lihat. Giginya tajam seperti pisau, dan dalam sekejap, biur, sosok itu menghilang ke kedalaman. Itu bukan hiu biasa. Itu adalah Megalodon, predator terbesar yang pernah hidup di bumi. Tapi, tunggu, bukankah Megalodon sudah punah jutaan tahun lalu? Atau apakah monster ini masih bersembunyi di kedalaman lautan yang belum terjamah manusia? Megalodon bukan sekadar hiu besar. Mereka bisa tumbuh hingga 18 meter panjangnya, lebih besar dari bos sekolah. Bayangkan seekor hiu sebesar rumah 2 lantai berenang di lautan, berburu paus dan hewan laut lainnya. Giginya bisa sepanjang 18 cm, cukup besar untuk menghancurkan tulang dalam satu gigitan. Mereka hidup sekitar 3,6 juta tahun lalu di lautan hangat yang penuh dengan makanan. Tapi yang bikin ngeri, beberapa ilmuwan percaya kalau masih ada kemungkinan Megalodon belum punah sepenuhnya. Tapi benarkah Megalodon masih ada? Kebanyakan ilmuwan percaya kalau mereka sudah punah, tapi teori-teori konspirasi tetap bermunculan. Argumen ilmiah,
Fosil gigi megalodon yang ditemukan tidak lebih muda dari 3,6 juta tahun lalu. Seharusnya, kalau mereka masih hidup, kita akan menemukan fosil yang lebih muda. Teori konspirasi. Tapi lautan dalam adalah tempat yang luas dan gelap. Ada kemungkinan mereka berkembang biak di tempat yang belum pernah kita jelajahi. Pada akhirnya, megalodon tetap menjadi salah satu makhluk paling menyeramkan dalam sejarah. Apakah mereka masih hidup atau tidak, kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti. Tapi satu hal yang pasti, lautan masih menyimpan banyak rahasia. Dan siapa tahu suatu hari nanti kita benar-benar menemukan monster ini, atau mungkin mereka yang akan menemukan kita duluan. Oke, sampai ini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like serta subscribe untuk kisah menarik lainnya.